Indonesia. Tentu saja, kabar kedatangan anak Johan Cruyff, yakni anak Johan Cruyff yang ya, bakal jadi bagian dari kepelatihan timnas Indonesia. Jordi Cruyff punya prestasi yang luar biasa saat dirinya jadi bagian dari raksasa Eropa Barcelona. Mantan pemain Barcelona, Anak guys. Johan Cruyff itu merupakan sosok di balik suksesnya Blaugrana dalam meraih salah satu trofi La Liga. Kehadiran Jordi Cruyff setidaknya bikin tagar Indonesia gelap sedikit cerah lah ya. Yang menarik, penasehat strategis timnas Indonesia ini juga ternyata dalang di balik munculnya wonderkid Barcelona, Lamine Yamal. Ya, berkat Jordi Cruyff, Lamine Yamal muncul ke permukaan. Pemain Lantas, termuda apa yang juga. akan ia lakukan nanti di timnas Indonesia? Benarkah ia akan membawa serta filosofi sepak bola ala Barcelona ke timnas Indonesia? Sebelum membahas terlalu jauh, yuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story, guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan di hari pertama kita di bulan Ramadan ini. Semoga sekalian juga sehat-sehat selalu dalam menjalani ibadah puasa. Oke guys, Jordi Cruyff dan Patrick Kluivert, dua figur ternama dalam sepak bola Belanda, kini bekerja sama dalam upaya meningkatkan prestasi tim nasional Indonesia. Patrick Kluivert telah ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menggantikan coach Shin Tae-yong. Jadi penunjukan ini merupakan bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan kinerja tim nasional. Oke. Selain daripada itu, untuk memperkuat struktur teknis timnas di PSSI juga merekrut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Ini menunjukkan dengan Jordi Cruyff ini ditunjuk ataupun dipilih didasarkan atas rekomendasi kemungkinannya dari Patrick Kluivert juga ya, yang percaya bahwa pengalaman dan keahlian Cruyff dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Ini juga mungkin hasil daripada Bapak Erick Thohir yang punya pengalaman luas di sepak bola di Eropa itu. Jadi, sebagai penasihat teknis, Jordi Cruyff akan bekerja sama dengan tim pelatih untuk mengembangkan filosofi sepak bola timnas Indonesia. Jadi ini memberikan masukan teknis dan membantu dari segi pengembangan bakat-bakat muda, pemain-pemain di bawah kelompok umur. Meskipun perannya penting, keputusan akhir dalam strategi dan teknik pertandingan tetap berada di tangan pelatih kepala, yaitu Patrick Kluivert, guys. Jadi saya ingin mereaksi ya guys, perkaitan di antara Jordi Cruyff dan juga Patrick Kluivert ini, di mana kolaborasi antara kedua-duanya ini diharapkan dapat membantu membawa angin segar bagi timnas Indonesia, terutama dalam upaya mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran dua sosok ini juga yang berpengalaman ya, kalau bagi saya ini berpengalaman banget guys dalam sepak bola, sama ada di Eropa maupun di dunia juga. Jadi diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan dan prestasi tim nas di kancah internasional. Oke, dengan judul merekrut orang di balik double winner Barcelona, timnas Indonesia naik level. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini guys. Jordi Cruyff lahir pada 9 Februari 1974 di Amsterdam. Ketika Cruyff junior remaja, dia masuk ke Akademi Ajax Amsterdam. Selang 2 tahun belajar basic sepak bola di Ajax, Jordi menyusul bapaknya di Barcelona. Jordi Cruyff masuk ke Akademi La Masia pada 1 Juli 1990. Karena usianya sudah 16 tahun, dia masuk dalam skuad Barca U16. Di sana dia berjuang untuk mendapatkan tempat sebagai pemain junior Barca. Anak dari Johan Cruyff itu melewati pendidikan sepak bola berjenjang. Cruyff Junior sempat masuk ke tim utama di Barca U18, U19 hingga Barcelona B.
hingga pada akhirnya diangkut oleh ayahnya yang jadi manajer Barcelona untuk main di tim utama senior. Sebagai anak seorang pemain legendaris, tentu saja Jordi sempat menorehkan prestasi untuk Barcelona. Melansir dari Transfermarkt, Jordi Cruyff sempat membawa Barcelona menjuarai Supercopa de España alias Piala Super Spanyol musim 1994-95. Namun musim panas 1996, Cruyff Junior meninggalkan Camp Nou dan pergi ke Old Trafford. Cruyff Junior tak bertahan lama ketika ayahnya benar-benar dipecat Barcelona. Johan Cruyff dipecat setelah berselisih hebat dengan presiden klub saat itu, Josep Luis Nunes. Jadilah Jordi Cruyff kehilangan sosok yang kuat di Barcelona. Akhirnya ia pun memilih Manchester United sebagai naungan barunya pada 1996. Kala itu Alex Ferguson menyatakan minatnya terhadap anak Johan Cruyff. Manajer legendaris Setan Merah itu melihat ada potensi yang tersimpan pada diri Jordi Cruyff. Fergie berharap Jordi Cruyff juga mewarisi kehebatan ayahnya sebagai pesepak bola. Jordi Cruyff bermain sebagai gelandang serang. Fergie sempat memasang Cruyff dengan Ryan Giggs di Manchester United. Pernah main dengan Ryan Giggs, guys. Jordi Cruyff sering mengalami cedera. Mantap. Hal ini membuat sang manajer tak memasukkannya ke dalam skuad. Bahkan ia sempat dipinjamkan ke Celta Vigo. Lalu pada 11 Juli 2000, Sir Alex Ferguson justru melepas Jordi ke Alaves. Jadi, total Jordi bermain 58 kali selama 4 musim di Manchester United. Main di Manchester United lagi, guys. Gila Setelah tadi punya pengalaman nih. Klub raksasa yang dibela Jordi, ia hanya berseragam klub-klub seperti Alaves, Espanyol, Metal ini lagi pelatih dan berakhir di Valletta, teknis ya, asal Malta. Indonesia. Gila pengalaman. Terakhir Jordi Cruyff di Valletta bisa dikatakan titik baliknya, sebab Jordi sempat menganggur setahun sebelum pada usianya yang ke-35 dirinya bergabung ke Valletta FC pada musim 2009-2010. Sekejap guys. Sebelum itu kan saya sebenarnya memang tertarik dengan apa saja keputusan yang diambil oleh Bapak Erick Thohir ini. Karena setiap keputusan yang dia ambil itu akan berdampak kepada perkembangan dan pembangunan sepak bola Indonesia. Dan pelatih-pelatih yang diambil oleh Bapak Erick Thohir ini, contohlah Petro Klebert, Ian Lanzat dan juga Pastor, dan kini pelatih teknis ini, Dirtek ini, yaitu Jordi Cruyff ini juga memang betul-betul yang punya pengalaman dalam sepak bola ini sangat luas lah, yang sudah mereka jangkakan ini akan dapat membantu dalam perkembangan sepak bola. Sebab itu apa saja keputusan Bapak Erick Thohir ini, saya tetap respect dan saya dukung sepenuhnya tanpa ada keraguan pun. Itulah pengalaman beliau dalam sepak bola di Eropa. Dia tahu siapa yang perlu dibawa ke Indonesia untuk membaiki struktur dan fondasi sepak bola Indonesia ini, guys. Oke, kita lanjut. Kali ini dia tak cuma jadi pemain, tapi sekaligus asisten pelatih. Presiden klub Victor Skiriha menjadikan Jordi sebagai asisten manajer sementara Valletta FC. Ia membantu Niki Saliba yang menjadi manajer tim sementara. Sementara itu, pelatih asal Belanda, Ton Cannon, jadi pembimbing mereka. Dari sinilah anak legendaris sepak bola itu menunjukkan kemampuannya. Jordi Cruyff membawa Valletta menjuarai Piala Malta pada musim 2009-2010. Jordi Cruyff begitu dibanggakan di Valletta. Berkat dirinya, Valletta punya kans untuk lolos babak kualifikasi Piala UEFA pada 2009. Genap semusim, Jordi menjalani transisi karir dari pemain sepak bola ke kepelatihan. Ia merasa cukup di Valletta dan melanjutkan pengembaraannya di klub lain. Peran yang ia mainkan di sebuah klub sebagai penasehat strategis dan manajer. Jordi Cruyff sudah kenyang pengalaman dengan melatih kembali ke Barcelona, beberapa negara, klub yang besar. Maccabi Tel Aviv di Israel,
AEK Larnaca di Siprus, dan 2 klub di Tiongkok, CQ Dangdai dan Shenzhen FC. Akhirnya dari beragam klub itu dia kembali juga ke Barcelona. Saat itu manajemen Barca sedang melakukan restrukturisasi. Selama masa restrukturisasi, manajemen Barca menghubungi anak dari Johan Cruyff yang pernah jadi pemain dan pelatih itu. Kabar itu sudah mengemuka sejak 3 Juni 2021. Mantan pemain 90-an itu akhirnya benar-benar jadi penasihat strategis Blaugrana pada 1 Agustus 2021. Sejak saat itu, Jordi Cruyff jadi bagian dari restrukturisasi yang dilakukan Barcelona. Cruyff punya tugas penting yaitu mengembalikan tim ke jalan yang benar. Maka untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan di Barca, Cruyff segera menyusun rencana. Akhirnya, setahun kemudian Jordi Cruyff jadi direktur olahraga Barcelona. Jelas untuk mendukung rencana Jordi, dia butuh sosok lain. Nah, sosok lain tersebut adalah Xavi Hernandez. Mantan gelandang kesayangan Pep Guardiola itu diincar Jordi untuk menduduki manajer Barca. Salah satu alasan yang paling mungkin adalah karena Xavi mewarisi DNA permainan Cruyff. Cantik mainan. Yang begitu lekat dengan Pep yang menerapkan gaya permainan yang diperkenalkan ayah Jordi di Barcelona. Menurut Jordi, Xavi dipandang cocok untuk mengembalikan DNA Barcelona yang mulai pudar. Apalagi tiki-taka Xavi sudah memberi kesan luar biasa di Al Sadd. Jadilah Xavi ditunjuk Presiden Joan Laporta. Ex-gelandang Barca itu akhirnya menerima tawaran pekerjaan sebagai manajer Barca pada 6 November 2021. Musim pertama Xavi memang belum menorehkan prestasi. Barca belum mampu menggeser El Real di posisi teratas La Liga. Karena proyek restrukturisasi Jordi belum usai, Xavi tetap bertahan di Barcelona. Pramusim 2022-2023. Oke guys, saya pun baru tahu sebenarnya Jordi Cruyff ini. Dia punya latar belakang, dia punya sejarah dalam sepak bola ini. Bermula dari umur 16 tahun ya. Sampailah dia ke Barcelona, kemudian ke beberapa klub-klub lain yang ternama lah. Dan menurut saya lah, keputusan yang diambil oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI ini dalam menunjuk Jordi Cruyff ini itu sebagai penasihat PSSI, penasihat teknis PSSI kan, itu adalah keputusan yang sangat tepat sekali di saat ini di mana Indonesia akan mungkin menuju ke Piala Dunia. Dan di samping itu sebagai struktur baru mencari bibit-bibit muda yang ada di Indonesia. Dan ini adalah satu pemain sepak bola terbaik yang asal Belanda dan yang pernah memperkuat Barcelona FC dan juga klub-klub lain. Kalau kita melihat tadi guys, dia punya pengalaman bermain di klub-klub ini, termasuklah di Manchester, kemudian kembali ke Barcelona dan akhirnya ke Indonesia. Kalau saya guys, saya sangat bangga seorang mantan pemain FC Barcelona dan juga yang pernah bekerja di Barcelona dan klub-klub ternama di Eropa itu datang ke Indonesia semata-mata ingin membantu mengembangkan sepak bola Indonesia itu. Jordi Cruyff, yang sebelum ini saya pun tidak berapa kenal sebenarnya namanya ya. Saya terus terang tidak berapa mengenali nama ini. Nama itu tahu, tapi dia punya latar sepenuhnya, latar belakang dia ini saya tidak tahu guys. Tapi dalam video ini tadi telah dipaparkan secara detail setiap dia punya perkembangan, bermula dari kelompok umur 16 tahun sampailah dia menjadi direktur teknis untuk beberapa klub di Eropa, kemudian melonjakkan FC Barcelona itu dan akhirnya ke Indonesia. Itu satu kebanggaan sebenarnya untuk Indonesia. Mudah-mudahan pemain-pemain muda yang ada di Indonesia ini akan dapat satu semangat dan motivasi baru dengan adanya pelatih teknis kayak Jordi Cruyff ini. Jadi di sinilah sebenarnya pemain-pemain yang ada di Indonesia ini coba untuk mengembangkan bakat-bakat mereka, menunjukkan bahwa pemain-pemain di Indonesia ini juga punya potensi yang baik.
dan ini akan dikembangkan segala teknisnya melalui Jordi Cruyff ini. Dan saya sangat respect lah kepada Bapak Erick Thohir. Selama mana dia memegang ketum ini, dia membawa yang semaksimal mungkin lah untuk perkembangan sepak bola Indonesia ini. Kalaupun Indonesia ini tidak contohlah tidak lolos ke Piala Dunia, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini sudah semaksimal mungkin, guys. Hanya tinggal doa kita, tawakal kita, dan semangat kita sebagai fans Indonesia untuk mendukung Indonesia dan kepimpinan Bapak Erick Thohir ini. Dia telah melakukan yang semaksimal mungkin. Dan kalau Indonesia berjaya ke Piala Dunia, itu adalah salah satu dari faktornya adalah Bapak Erick Thohir. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia ini, guys. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.